Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo? Senang sekali saya Yuda bisa kembali bersama Anda dan berjumpa di acara Info Gunadarma. Seperti biasa, acara ini disiarkan langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Untuk Anda sahabat Mega Suara yang ingin bergabung, silahkan sampai nanti tuntas kita akan mengupas tentang berbagai informasi mengenai Universitas Gunadarma. Dan kali ini narasumber kita yang sudah hadir adalah Bapak Dr. Teddy Oswari, SEMM, MIKOM, Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, Mas Yuda. Sudah hadir ya, terima kasih bisa datang dan kembali kita bincang-bincang di Info Gunadarma kali ini. Baik, selamat pagi Pak Teddy. Kita akan awali dulu dengan ini, keseharian Pak Teddy di Gunadarma. Baik, ya, terima kasih Mas Yuda. Halo sahabat Mega Suara, selamat pagi. Ya, pada prinsipnya aktivitas dosen ya di Gunadarma, termasuk juga saya dalam masa pandemi ini, masa daring atau dikenal dengan dalam jaringan gitu ya. Kita tetap produktif ya, mengisi berbagai tugas sesuai katakanlah apa yang kita sudah dapatkan kan gitu ya. Mengajar secara daring, tentunya juga ya biasa bimbingan secara daring, kadang ada jadwal-jadwal harus mengisi katakanlah pembelajaran melalui IGTV juga kan begitu ya. Gitu ya. Dan juga termasuk agenda saat ini ya. Betul sekali. Oke, Pak Teddy ini membidangi pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Bisa diceritakan sedikit mengenai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya seperti apa di sana, Pak? Iya, makasih Mas Yuda. Ini memang tidak mudah, cukup berat karena bagaimanapun mulai dari calon mahasiswa ya masuk memilih Universitas Gunadarma. Tentu kami juga sudah memberikan perhatian awal ya, bagaimana dengan mencoba men-screening di awal di saat penerimaan mahasiswa baru kan gitu ya, sampai dengan orientasi walaupun secara daring ini dan sudah kita lakukan tahun lalu, dan juga memberikan upaya-upaya lain dalam men-screening lewat katakanlah ada kuliah umum ya secara daring, dan juga nanti ada juga kuliah perdana yang mereka harus terima ya kerjasama dengan prodi masing-masing, serta kita juga akan memberikan semacam apa ya screening untuk minat dan bakat mereka. Minat dan bakat. Iya. Jadi untuk katakanlah hal-hal yang terkait dengan pengembangan lembaga kemahasiswaan di Universitas Gunadarma tentu memerlukan generasi ya, kaderisasi bagaimana calon-calon mahasiswa itu bisa kita plot ya sesuai dengan apa yang sudah kita miliki, baik di sisi katakanlah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang keagamaan kan begitu ya, bidang seni, bidang olahraga gitu ya, bidang keilmuan itu sendiri, dan juga bidang-bidang lain, karena bagaimanapun kan kita harus tahu ya. Ini calon mahasiswa ini kan potensial semua. Nah, ada yang memang mereka sudah punya basic yang sangat baik di sekolah masing-masing. Ada juga yang mereka bisa temukan di masa-masa mereka studi setahun, 2 tahun, baru kelihatan bakatnya ya. Ya, betul sekali. Oke. Jadi termasuk mungkin mengamati itu ya, mengamati potensi mahasiswa. Iya, betul Mas Yuda. Betul sekali. Di luar akademik ya. Iya. Kan ada prestasi akademik, ada non akademik. Berarti tugas Pak Teddy ini adalah yang non akademik. Betul sekali. Baik, itu dari mulai pengamatan, pengembangan dan pembinaannya terus dilakukan. Iya, insya Allah. Betul. Ada berapa banyak ini Pak jalur minat dan bakat nih? Macamnya ada berapa banyak? Kami di Gunadarma itu kan dituangkan ke dalam organisasi mahasiswa ya, atau Ormawa. Kami punya di Gunadarma itu sekitar 43 organisasi mahasiswa. Ada unit kegiatan, ada unit kegiatan mahasiswa, termasuk juga ada badan eksekutif mahasiswa. Nah, ini yang suka berorganisasi di sini ya. Ya, betul sekali. Terus ada yang lain?
Itu kategori besarnya. Nah, di balik itu nanti baru muncul sub-subnya yang memang spesialisasi di bidangnya masing-masing. Ya, jadi seperti olahraga ya seperti biasa, ada futsal, ada sepak bola kan gitu ya, ada bulu tangkis, voli, basket gitu ya. Termasuk juga ada hoki dan seterusnya. Hoki ada ya? Hoki ada, betul. Termasuk jangan lupa loh, Gunadarma kan punya khusus olahraga seperti unggulan ya yang sudah mendunia catur kan gitu ya. Ada bridge gitu ya. Nah, termasuk juga ada pembinaan-pembinaan yang masih berjalan seperti tenis meja juga kita masih berjalan. Karena saya kemarin masih memperoleh data-data mahasiswa yang memang punya prestasi-prestasi untuk bidang-bidang tertentu. Dan itu kita upayakan kita salurkan. Nah, begitu infonya. Jadi untuk Anda yang akan mendaftar ke Gunadarma, jadi segera daftar karena memang passionnya akan tetap diakomodir ya. Betul sekali. Artinya akan ada tempat untuk menyalurkan bakat dan minat. Ya, betul. Nah, ini yang menarik adalah ada prestasi unggulan kan, Gunadarma seperti dulu ada volleyball, ada masuk Proliga dulu ya. Betul. Terus juga ada catur ini. Ini setiap tahun memang ada kadernya. Ada, insya Allah. Ada ya? Ada. Selalu Karena ada? Selalu ada. Karena bagaimanapun kan kita juga memantau seperti periode-periode penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, jujur saja kita memantau dari berbagai sumber-sumber siswa gitu yang berada dimanapun bahkan nasional. Jika mereka punya prestasi-prestasi yang memang bagus ya, secara nasional minimal level provinsi gitu, itu kita membuka kesempatan untuk mereka mengikuti jalur beasiswa. Tentu kita ada seleksi juga. Nah, sehingga kita tahu persis untuk bidang-bidang tertentu itu bisa kita coba arahkan, kita coba rekrut sampai dengan mereka juga tetap bisa eksis berprestasi. Contoh bahkan pernah terjadi juga Mas Yuda, kita tidak punya sarana kolam renang ya. Nah, ternyata mahasiswa itu ada yang sudah terlatih berenang, sehingga mereka setelah kita screening datanya, mereka kita panggil, kita lihat prestasinya, pengalaman dan seterusnya, ternyata mereka benar tetap berlatih. Nah, berlatihnya di tempat yang mereka biasa latih itu kita pantau, kita akomodir gitu ya, sehingga kejuaraan-kejuaraan mahasiswa nasional bahkan bisa memperoleh medali perak, mahasiswa nasional dan seterusnya. Itu menurut saya harus kita coba telusuri kan gitu ya. Jadi ketika mendaftar ini kan kembali ke pendaftaran nih sedikit. Ya, betul. Kalau mendaftar itu kan berarti kan di situ mencantumkan ada juga ya lampiran-lampiran yang lain di berkas prestasi yang kalau lain. Secara akademik kan berkas akademik. Nanti pas saat orientasi mahasiswa, nah kita screening di situ. Screening di situ. Jadi mereka mengisi, contohnya mereka punya keahlian di mana, punya prestasi di level apa, hobi, minat dan bakatnya apa. Itu nanti kita panggil. Dari situ start awalnya. Iya. Untuk melanjutkan ke pengembangan minat dan bakat. Karena gini Mas Yuda, di Gunadarma itu kan kita sudah terbiasa untuk meningkatkan segala level potensi ya. Selain potensi akademik, skill, kita pantau kan juga potensi non akademiknya. Tadi Mas Yuda singgung ya, termasuk juga pengembangan minat dan bakat. Bahkan kita terus Gunadarma itu kan terus komit ya, mengembangkan diri untuk bekerja sama, termasuk juga untuk melihat berbagai respon ya, perubahan dari pemerintah. Seperti sekarang kan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kan program yang luar biasa. Nah, Gunadarma juga responsif dengan itu. Jadi termasuk kalau yang katakan di co-kurikuler selain belajar mengajar gitu. Nah, mereka kan ditopang dengan ada magang ya, ada kampus mengajar ya, atau mahasiswa mengajar, termasuk juga ada katakanlah petukan pelajar gitu ya. Itu kan kita salurkan sesuai dengan program pemerintah. Nah, sehingga itu bagian dari kemampuan kompetensi mereka, dan mereka punya wadah ya, punya sarana bagaimana mereka berkompetisi di dalam, dan mereka juga ikut membawa nama Gunadarma. Nah, pada bulan ini kalau boleh saya cerita sedang ada seleksi yang salah satunya adalah pemilihan mahasiswa prestasi. Nah, ini lagi saya siapkan dengan tim internal internal dan sampai nasional. Nasional. Nah, di internal kita siapkan itu dengan berbagai kualifikasi yang diminta ya, termasuk nilai akademik, kemampuan bahasa Inggrisnya ya, termasuk juga aktifnya mereka di perkuliahan di lembaga mahasiswa, termasuk juga mereka rajin katakanlah mengembangkan keahlian dia dalam katakanlah menulisnya juga bagus ya, speakingnya juga bagus, bicaranya juga bagus. Nah, itu nanti akan kita seleksi, kita lombakan di level provinsi. Habis itu insya Allah baru kita
menuju ke level nasional. Baik, itu menarik sekali sahabat Megasora, dan untuk yang mau mendaftar di Gunadarma, pendaftaran sudah mulai secara daring atau juga yang mau visit juga bisa ya ke sana ya, betul yang mau datang juga. Jadi jangan khawatir untuk calon mahasiswa yang belum mendaftar, ini bisa menyalurkan selain akademiknya juga tetap bisa menyalurkan hobinya, bakatnya dan minatnya di luar akademik. Oke. Pak Teddy, kita nanti akan lanjutkan ya, karena masih banyak yang ingin kita tanyakan di seputar pengembangan minat dan bakat mahasiswa, termasuk juga bagaimana perkembangan informasi pendaftaran untuk saat ini di Gunadarma. Tetap bersama di Info Gunadarma, kami kembali setelah yang berikut ini.